para pemirsa di mana saja. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel kami dalam suasana yang penuh ceria dan bahagia. Kali ini saya ingin berbincang-bincang kepada pemirsa semua di mana saja. Benarkah seorang guru itu kaya dengan seni? Mengajar bukanlah sebuah seni, bukan ilmu. Artinya dengan keterampilan mengajar tidak diperoleh dari ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana mengajar dapat menciptakan belajar dengan sangat menyenangkan. Ilmu yang cukup memang sangat diperlukan bagi seorang guru. Jika cara menyampaikan tidak dengan teknik yang tepat, tentu anak pun akan merasa bingung apa yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Intinya, bagaimana siswa mau belajar dan belajar dengan pelajarannya. Mengajar adalah sebuah seni karena membutuhkan keterampilan, butuh waktu, dan juga butuh kesabaran. Karena seni mengajar yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk menentukan kapan harus mulai memotivasi dan kapan harus memberi tugas dan kapan juga dapat membantu dalam pembelajaran masalah pengajarannya. Ketika pembelajaran di kelas, hampir semua guru tidak pernah menyimpang dari rencana pembelajaran yang dibuat dengan berbagai metode yang dimiliki, seperti metode ceramah. Metode ceramah sebuah metode mengajar yang efektif dengan cukup menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada anak secara lesan sudah cukup. Dapat dikatakan metode ini sebagai salah satu metode yang paling ekonomis dan efektif untuk menyampaikan informasi dalam mengatasi pembelajaran kepada anak. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan dan mempraktekkan secara langsung, bisa dengan bukti kejadian, kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran dan pokok bahasan. Sedangkan metode diskusi, metode ini merupakan salah satu cara mendidik anak yang berupaya memecahkan suatu masalah yang dihadapi baik dua orang atau lebih, yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Dengan berbagai macam metode, hanya suatu teori saja, tanpa adanya suatu keseimbangan dengan memiliki teknik mengajar yang tepat, maka metode mengajar itu pun gak ada artinya. Pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus pada hasil yang dicapai bagi anak, melainkan bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik bagi anak, bisa berupa kecerdasan, bisa ketekunan, kesempatan, dan mutu, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun juga seorang guru harus memiliki teknik-teknik mengajar di dalam kelasnya, sehingga pembelajaran berjalan dengan tujuan pembelajarannya. Suatu contoh ketika mengajar, banyak anak bicara sendiri dan tidak memperhatikan seorang guru. Ketika mengajar, anak sedang tertidur. Ketika mengajar, anak keluar dengan berbagai macam alasan. Bagaimana tindakan guru tersebut? Para pemirsa, saya ingin berbincang-bincang secara mendalam ke salah satu anak yang memiliki kemampuan, anak cerdas dan kreatif. Halo Dealova, bagaimana kabarnya? Coba, menurut pendapatmu, guru yang bagaimana yang kalian idolakan, yang menyenangkan dan dapat memberi motivasi pada diri kalian sehingga kalian dapat mengerti dan mudah mengikuti pelajaran. Perkenalkan, nama
atau panggil aja lah Pak, biar gampang ingatnya ya. Saya salah satu murid di SMP Semen Gresik kelas 9. Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang guru. Singkatnya, bagaimana sih guru di mata murid-muridnya? Sebagai seorang murid, tentunya kita mendapatkan sosok guru yang menyenangkan, bukan? Kalau menurut saya pribadi, guru yang menyenangkan adalah 1. Sabar dan penyayang, karena orang tua kedua bagi murid selain di rumah, yaitu guru. 2. Murah senyum. Senyum menandakan bahwa guru mempunyai respek terhadap muridnya dan bisa membuat muridnya lebih semangat dalam belajar. 3. Tegas bukan keras. Guru yang tegas akan dicintai oleh muridnya karena murid akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya, sehingga suasana menjadi kondusif dan menyenangkan. 4. Guru yang kekinian. Guru yang kekinian otomatis mengikuti perkembangan zaman. Murid tentunya akan lebih senang jika gurunya mengetahui hal-hal terbaru sehingga bisa saling berbagi pendapat. Selain guru yang menyenangkan, cara mengajar guru juga berperan penting supaya murid dapat memahami materi yang diajarkan. Belajar berani berbicara dan menerima pendapat orang lain merupakan dasar komunikasi yang baik untuk bekal murid di masa depan dan materi jadi mudah dipahami. Itu saja yang bisa saya ungkapkan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Nah, kita sekarang bisa menjawab hal-hal yang seperti ini, suatu permasalahan yang perlu kita hadapi. Tentu membutuhkan kesabaran dan diperlukan teknik-teknik mengajar dan tindakan apa yang perlu disampaikan. Bukanlah mengajar di kelas dengan pembelajaran yang sebenarnya, itulah bentuk dari suatu seni mengajar. Seni mengajar ditemukan dalam kegagalan, dan seni mengajar lahir dalam pribadi guru yang spesial. Begitu juga dalam buku Classroom Management Strategy oleh James S. mengatakan bahwa seni mengajar memiliki kompleksitasnya sendiri, the complex art of teaching, sehingga membutuhkan lebih dari satu cara, menuntut kemampuan seorang guru dalam memilih strategi yang tepat. Mengajar bukanlah sebuah seni dengan berbagai alasan. Ibarat anak, itu bagaikan kertas yang bisa kita buat dan kita bentuk yang berbeda-beda. Bentuk kertas ini sebuah seni untuk mengubah mereka menjadi individu yang sukses, berkarakter, dan berpendidikan. Dan telah banyak bukti bahwa anak yang hidup diubah oleh seorang guru. Anak bisa sukses, anak bisa pandai, anak bisa punya semangat, dan mungkin anak yang malas akan menjadi lebih rajin. Kemampuan mengajar dengan menyenangkan, bukankah guru itu pandai dan kaya ilmu? Tentu tidak. Karena guru memiliki seni dengan cara dan teknik mengajar yang dapat menyenangkan, sehingga mampu mengubah anak seperti kertas yang dibentuk dengan tepat. Itulah kertas yang bisa menjadi indah dan bermanfaat bagi sang anak. Itulah seorang guru. Guru yang mempercayai bahwa mengajar adalah sebuah seni akan terus melatih dan memperbanyak belajar dan mau belajar dari kesalahan yang pernah diajarkan. Mudah-mudahan sedikit perbincangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam.